Shalom, selamat malam buat kita semuanya. Apa kabar saudaraku? Harapan saya saudaraku semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan sama-sama kita diberkati Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah live streaming ini, mari saudaraku kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tombol subscribe-nya ditekan. Jikalau masih berwarna merah, di like, di komen, dan di share atau dibagikan juga. Satu kali lagi, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan saudaraku dukung kami dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sementara saudaraku mengikuti ibadah live streaming ini, mari sama-sama kita melayani Tuhan. Bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya, ajak nonton bareng supaya banyak orang diberkati lewat ibadah pada saat malam hari ini. Haleluya.
bagi kami Roh Kudus. Terima kasih buat urapan-Mu. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Semua anak-anak-Mu yang mengikuti pada live streaming ini, bahkan yang membagikannya, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat, Tuhan memberkati. Dan terus Engkau memberkati jaringan internet sehingga tetap dalam keadaan baik, bahkan juga lampu PLN supaya tidak padam. Terima kasih Bapak, segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami mau ikat patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silahkan tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga atau di share. Dukung kami di dalam pelayanan. Dan saudaraku, sementara mengikuti pada live streaming ini, mari ajak nonton bareng teman-teman grup yang lain atau teman-teman Facebook saudaraku. Sama-sama kita melayani Tuhan. Kita akan naikkan pujian sukacita bagi Tuhan. Saudaraku boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan. Karena bertepuk tangan itu tidak salah. Haleluya.
dari daerah Papua. Sebelumnya saya mohon maaf kepada saudaraku jikalau di antara saudaraku ada yang kurang nyaman karena saya pakai jaket. Saudaraku, tempat kami dengan tempat ibadah live ini jauh. Jadi perjalanan sudah malam, makanya saya pakai jaket dan cuaca dingin. Sekali lagi saya mohon maaf kalau penampilan saya karena beberapa hari kemarin ada yang protes saya nggak nyaman dipandang. Saudaraku, bukan soal pakaian tetapi soal hati, soal firman Tuhan, dan juga kita harus beradaptasi dengan lingkungan di mana kita tinggal. Amin. Mari saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
pakai dia Tuhan. Dan biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulutnya itu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Sementara saudaraku mengikuti pada live streaming ini, bagikan atau ajak nonton bareng supaya sama-sama kita diberkati Tuhan. Dan jangan lupa juga kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe. Jikalau masih berwarna merah, di like, di komen, dan dibagikan juga. Saudaraku, tidak lama lagi berakhirlah bulan Mei. Lockdown yang kita jalani ada beberapa bulan, dan bulan 6 akan dibuka kembali ibadah-ibadah di gereja untuk umum. Kembali akan beraktivitas untuk ibadah, pelayanan sekolah minggu, kaum wanita, kaum bapak, pemuda-pemudi, remaja, bahkan juga ibadah-ibadah kaum bapak, ya, semuanya lah ibadah-ibadah akan berjalan kembali dengan baik, dan juga aktivitas kita pun akan berjalan dengan baik. Tetapi ada perubahan, ya, ada perubahan di dalam kehidupan kita mulai dari bulan Juni. Boleh dikatakan perubahan itu adalah new normal. New normal ini apa, saudaraku? Kehidupan yang berbeda dari bulan-bulan atau tahun-tahun yang lalu. Kita akan menjalani tahun ini dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena corona itu masih ada. Bukan hanya di negara kita, tetapi di seluruh dunia masih ada. Kehidupan new normal ini seperti apa? Ada peraturan-peraturan yang baru, dan pasti itu harus dijalankan. Boleh saja mungkin di ibu kota terlebih dahulu, baru nanti ke pedalaman-pedalaman mungkin akan menyusul. Sekolah harus pakai masker, ya toh? Dan mungkin juga peraturan-peraturan baru di gereja juga mungkin akan ada. Orang-orang tua, ya, yang sudah lansia, tidak boleh ikut kumpul-kumpul dalam ibadah di gereja. Yang sesak-sesak nafas, TBC, kalau lagi flu, pilek, demam, ya tinggal saja di rumah. Semuanya itu untuk mengajak kita waspada. Seperti Presiden kita berkata, mari kita berdamai dengan corona. Arti kata berdamai, jangan takut. Anggap itu adalah suatu sahabat. Kenapa? Karena dia yang membawa kita untuk waspada. Dia yang membawa kita untuk takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya menjaga diri tubuh jasmani bersih, tetapi juga rohani kita harus bersih. Ya, kalau tubuh jasmani bersih, tubuh rohani kita juga harus bersih, saudaraku. Nah, dengan situasi seperti ini, yang kita tidak tahu sampai kapan selesainya corona ini, yang sampai kapan berakhirnya, kita tidak bisa untuk stay at home terus. Kita harus beraktivitas, kita harus bekerja, kita harus menyambung hidup. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita akan melihat di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekhawatiran saudaraku saat ini? Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Engkau takut tidak punya uang? Engkau takut resesi ke depan? Engkau takut usahamu yang selama ini down gara-gara corona, lalu ke depannya seperti apa?
Engkau takut menjalani hari-hari ini, engkau khawatir. Apa yang menjadi kekhawatiranmu hari ini? Sakit penyakitkah? Persoalan apa? Masalah apa yang membuat engkau khawatir? Firman Allah berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Jangan kepada sahabat, jangan kepada tetangga, jangan kepada orang tua, jangan kepada keluarga yang lainnya. Curhat boleh-boleh saja, tetapi carilah tempat engkau curhat yang tepat. Yang tepat itu siapa? Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Dia. Kenapa? Karena hanya Dia yang bisa menolong kita. Hanya Yesus Allah yang bisa menolong kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menyelesaikan semua persoalan. Dia yang bisa memulihkan usaha pekerjaan kita, yang sudah begitu banyak mengalami kerugian selama ada corona. Itu yang menjadi kekhawatiran. Serahkan kepada Dia. Maka Ia, yaitu Allah, Tuhan Yesus, akan memelihara engkau. Keadaan semakin sulit, peraturan-peraturan semakin banyak. Ya, peraturan baru itu sangat bagus sekali, saudaraku. Ada peraturan baru saya lihat di Facebook. Tidak boleh sembarang mengkritik pekerjaan pemerintah. Resikonya ada. Itu bagus sekali, saudaraku. Kenapa? Kalau nggak ada peraturan itu, dengan gampangnya kita pergunakan jari-jari atau jempol kita ini untuk memfitnah pemerintah, untuk menghina cara kerja pemerintahan kita. Jadi hati-hati, saudaraku. Itu bagus. Apa yang menjadi kekhawatiranmu? Serahkan kepada Tuhan. Dia yang memelihara engkau. Bukan kekayaan kita, bukan uang kita, bukan karir kita, bukan kesuksesan kita. Bukan itu yang memelihara kita. Tetapi Tuhan Allah yang memelihara hidup kita ini. Dia. Simpan janji Tuhan di dadamu, di hatimu. Simpan janjinya. Janjinya iya dan amin. Saya mau berkata, orang yang terlalu khawatir, dia tidak percaya akan kekuatan kuasa Tuhan. Dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir. Sekali lagi saya mau berkata, orang yang banyak khawatir, orang yang selalu khawatir, dia tidak pernah percaya kekuatan kuasa Allah. Dia nggak pernah percaya. Tapi orang yang percaya akan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, hidupnya tidak akan pernah khawatir. Yang walaupun begitu banyak persoalan, mungkin dia diperhadapkan dengan masalah yang rumit, mungkin ada banyak kekurangan, mungkin sakit penyakit yang belum sembuh, masalah yang belum selesai. Tetapi dia santai saja menghadapinya. Kenapa? Karena dia percaya akan kekuatan kuasa Allah. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Pasti kita semuanya pernah goyah. Pasti kita semuanya pernah khawatir. Tetapi ketika kita masih tetap percaya, di dalam kekhawatiran kita, di dalam ketakutan kita, tetap kita berdoa, maka Dia memberkati kita. Tidak dibiarkannya kita goyah, tidak dibiarkannya kita bimbang. Jangan pernah takut. Sebab apa? Apa yang kau takutkan, itu yang menimpa engkau. Kita lihat di dalam Ayub, pasalnya yang ketiga, ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Yang kutakutkan, saudaraku, apa yang terlintas dalam pikiran kita,
dalam hati kita itu adalah doa. Jadi kalau engkau takut, apa yang engkau takutkan itu terjadi. Maka dari itu jangan pernah takut. Jangan pernah engkau takut terbaring di rumah sakit. Jangan pernah engkau takut engkau miskin. Jangan pernah engkau takut mengalami kegagalan. Apa yang kau takutkan semuanya itu terjadi bagimu. Tetapi mari tanamkan di dalam pikiran kita ini, kita sehat, kita diberkati, kita berhasil, kita panjang umur. Kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebagaimana pujian berkata, bahkan firman Allah berkata, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai masa tuamu aku tetap dia, firman Allah. Aku tetap dia. Artinya adalah tidak berubah kuasanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa Allah itu tidak pernah berubah. Dulu dia pernah melakukan mujizat. Sekarang juga dia melakukan mujizat. Sampai seterusnya pun juga dia melakukan mujizat. Kalau dulu dia pernah menolong engkau, sekarang juga dia akan menolong engkau. Bahkan untuk seterusnya pun dia akan menolong engkau. Dulu dia menjawab doamu, pergumulanmu. Hari ini juga dia menjawab pergumulanmu. Dan seterusnya pergumulanmu dijawab oleh Tuhan. Karena dia yang berjanji, maka dia yang menggenapi janjinya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak pernah berubah. Maka serahkanlah khawatirmu kepada dia. Dia yang memelihara hidupmu. Dia yang akan memberkati engkau. Jangan takut, jalanilah hidup ini yang walaupun banyak persoalan. Jalanilah hidup ini yang walaupun masih ada corona itu. Yang pasti hati kita ini bersih, tulus, doa harus jalan terus. Karena doa itulah yang akan menjaga kehidupan kita. Karena ketika kita banyak berdoa, pertolongan Tuhan selalu ada. Tetap berkomunikasi dengan Dia, jangan pernah malas. Saudaraku, dengan jujur, setiap hari kita lebih banyak berkomunikasi dengan HP dibanding dengan Alkitab kita ini. Padahal kehidupan kita bukan pada HP. Kita bisa hidup bukan karena HP. Kita bisa makan, kita sehat, kita bisa bekerja bukan karena HP. Tapi karena Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kita untuk bekerja. Tetapi kenapa hidup kita ini lebih banyak berkomunikasi dengan HP? Sehingga suatu saat ketika ada masalah, ada kekurangan, doa belum dijawab, kau khawatir, engkau gelisah, engkau takut. Kenapa? Karena engkau terlalu banyak berkomunikasi dengan HP. Banyak yang negatif dalam HP itu mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hatimu. Tapi kalau Alkitab ini selalu memotivasi, selalu menguatkan, selalu menghibur, selalu memberikan damai sejahtera. Boleh-boleh saja engkau buka HP. Silahkan. Tetapi jangan lebih banyak engkau membuka HP. Kaget bangun tengah malam yang dicari HP. Mau ke kamar mandi, sebelum ke kamar mandi, buka dulu HP-nya. Selesai dari kamar mandi, sebelum rebah lagi di tempat tidur, buka lagi HP. Begitu bangun tidur pagi-pagi, yang diambil pertama kali HP. Sebelum pergi mandi, buka lagi HP. Sebelum memasak air, buka lagi HP. Sebelum pergi beraktivitas bekerja, buka lagi HP. Sebelum pulang dari tempat pekerjaan, buka lagi HP. Jam istirahat, buka HP. Setiap hari buka HP. Sementara Alkitab kita tertinggal. Bagaimana kehidupanmu tidak khawatir? Bagaimana engkau tidak takut menjalani hidup ini? Karena engkau lebih banyak mendengar bisikan-bisikan dunia. Tetapi ketika kita banyak membaca Alkitab, mau uang di dalam dompet tidak ada pun, tidak takut. Mau hanya makan dengan nasi garam pun tidak khawatir, tidak gelisah.
Karena ada firman Allah yang menjadi penghiburan. Maka dari itu saudara, kita sampai ngelotok. Ya, baca Alkitab sampai ngelotok. Tuliskan di dalam hatimu setiap ayat demi ayat yang engkau sudah baca. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan.
tidak khawatir ataupun tidak takut. Sebab Engkau Yesus Allah yang memelihara hidup kami ini, Engkau yang menanggung hidup kami ini, Engkau yang menjamin hidup kami ini, bahkan Engkau yang bertanggung jawab hidup kami ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menghibur kami pada malam hari ini. Sebab itu biarlah Engkau memberkati semua anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini. Engkau tahu apa yang menjadi kekhawatiran mereka, Engkau datangi mereka Roh Kudus. Angkat segala khawatir, angkat segala beban persoalan yang mereka hadapi. Mungkin mereka khawatir oleh karena sakit, Engkau sembuhkan. Ekonomi yang lemah, Engkau memberkati. Dan kami berharap, bahkan kami percaya, tidak ada satupun di antara kami yang berkekurangan, tetapi Engkau memberkati dengan segala kelimpahan. Ekonomi semua anak-anak-Mu dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau yang akan memberkati pekerjaan mereka. Bahkan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang rindu untuk masuk UMPTN, supaya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa khususnya untuk Ibu Aina Ginting, anaknya Theo, yang akan mengikuti tes masuk UMPTN. Engkau bukakan jalan bagi dia untuk dia bisa masuk ke universitas negeri. Buka jalan baginya dan dia boleh diterima di sana dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Semua kami anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini, tidak satupun yang terkena penyakit corona. Kami dilindungi, kami sehat, kami panjang umur, sebab ada darah Kristus yang membungkus kami. Para malaikat Allah memagari dan membentengi kami. Teruslah Engkau memberkati Presiden kami Joko Widodo. Berkatilah kesehatannya, berkati di dalam aktivitas pekerjaan, hikmat, marifat, perlindungan daripada Allah terus bagi dia dan juga bagi semua anak-anak dan juga istrinya. Semua para petinggi-petinggi negara kami ini untuk boleh bekerja sama dengan Bapak Presiden kami Joko Widodo. Engkau selamatkan Indonesia dari virus corona ini. Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan ekonomi semua umat-Mu. Terima kasih Bapa. Terus kami berdoa untuk keluarga di mana kami sedang melakukan ibadah live streaming ini. Engkau tahu apa pergumulan keluarga ini, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan mencukupkannya. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami akan akhiri, kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, usai sudah ibadah kita saat malam hari ini, jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini silakan ajak nonton bareng atau juga bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya supaya sama-sama kita melayani Tuhan dan sama-sama kita diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.